Pak Juraidi. Ya mau Cinanya kali ya? Hah? Itu Amrit. Yang datang di mana aja? Tapi kan nggak, ini kan komisi di MK. Nanti tergantung yang sudah habis. Buahnya, maaf mungkin buahnya stay di luar untuk narik. Ada ayamnya, ada Bapak ya? buahnya. Oh ya. Ini aja banyak. Ada motor masuk lagi nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ini dibenerin lagi berarti yang meja. Silakan para tamu undangan untuk memasuki area bazar, karena bila tidak memasuki maka bazar tidak akan dimulai. Sebelum bazar ini dibuka, maka nanti akan ada sosialisasi bagaimana cara bertransaksi di bazar barter ini. Jadi sedikit menginformasikan bahwa ini adalah bazar barter, di mana makna dari barter itu adalah harta ditukar dengan harta. Pada zaman dahulu, transaksi barter itu adalah harta ditukar dengan harta, seumpamanya seorang petani, misalnya petani padi ataupun yang sudah digiling menjadi beras, si petani tersebut ingin menukarkan berasnya dengan kebutuhan yang dia inginkan. Semisalnya si petani itu membutuhkan ikan, maka si petani itu mencari seorang nelayan yang mempunyai ikan untuk dibarterkan pada berasnya. Bila seorang pelayan tersebut menginginkan beras juga, maka artinya di situ terjadilah transaksi barter yang sesuai sunnah, artinya ridho sama ridho. Namun bila si nelayan ini tidak membutuhkan beras, maka di situ tidak akan ada terjadi transaksi. Maka transaksinya harus benar-benar sama ridho. Selain komoditas pangan ataupun laut, di sini juga ada komoditas perak ataupun emas, di mana emas dan perak itu seyogianya semua orang pasti menyukainya. Maka dari itu idealnya transaksi barter ini menggunakan perak ataupun emas, yang mana emas itu semua orang menyukainya. Jadi bila kejadian tadi si petani tersebut menginginkan ikan kepada nelayan, tetapi nelayan tersebut tidak membutuhkan beras dari petani. Nah, jadi bisa transaksinya menggunakan dirham ataupun perak, karena perak itu semua orang pasti suka. Jadi walaupun si nelayan tidak membutuhkan beras, tapi dia pasti suka dengan perak, karena perak bisa
liquid kemana saja, bisa untuk dibarterkan kemana saja, bisa masuk. Silakan bagi para pedagang yang baru tiba ataupun baru datang bisa mengisi booth-booth yang masih kosong atau booth-booth yang masih ada ruang. Jadi satu meja bisa dibagi 2 ataupun 3 pedagang. Silakan yang di display, barang yang di atas yang di display, nanti stok sisanya bisa ditaruh di belakang ataupun di bawah. Dan informasi pembagian zakat ataupun koin dirham ini sebanyak 40 keping. 40 keping koin yang akan dibagikan. Sebelum koin dibagikan, sebelumnya panitia telah membagikan kupon ataupun voucher ya, berupa kertas-kertas itu nanti bisa ditukarkan ke booth penukaran. Nanti di sini ada Bu Sonia. Nanti bisa menghubungi Bu Sonia untuk menukarkan kertas kuponnya menjadi koin dirham ataupun koin perak. Nanti koin peraknya bisa untuk dibarterkan ke para pedagang yang ada di pasar muamalah ataupun bazar barter Bekasi. Dan sedikit informasi apa saja produk-produk yang akan dijajakan di pasar barter ataupun bazar barter Bekasi ini. Di antaranya ada produk-produk sembako, produk-produk kebutuhan dapur, dan produk-produk kebutuhan kamar mandi. Ada telur, ada minyak sayur ataupun minyak goreng, dan juga ada mainan-mainan anak. Jadi silakan bagi yang sayang anak untuk membelikannya bisa di sini ya. Dan juga bisa tentunya dibarter dengan koin perak ataupun koin dirham yang nantinya akan ibu-ibu mustahik dapatkan. Silakan untuk merapat ke area rumput sintetis yang masih muat, masih lega. Jadi nanti agak lama, mungkin nanti capek ya kalau duduk sini. Nggak apa-apa Bu. Sini dekat saya nggak apa-apa sini. Sini. Biar digeser-geser aja nggak apa-apa, biar nanti semuanya kebagian muat. Silakan yang baru bergabung untuk langsung memasuki area rumput sintetis. Insya Allah nanti akan diadakan sosialisasi. Melanjutkan produk-produk yang dijajakan tadi ya dari mainan anak. Dan di sini juga ada aneka cemilan. Jadi ibu-ibu ataupun adik-adiknya yang kiranya belum sarapan, bisa nanti langsung membelanjakan rupiahnya ataupun uangnya ke makanan-makanan ringan ya, untuk sekedar mengganjal perut ya yang belum sarapan. Jadi untuk produk-produk makanan ataupun minuman bisa langsung ditransaksikan. Tapi kalau untuk produk sembako misalnya ataupun yang lainnya, itu nanti nunggu pasar dibuka ya. Karena kalau kita nggak sarapan itu menyangkut nyawa kita, jadi tidak apa-apa langsung ditransaksikan kalau untuk produk makanan dan minuman. Silakan bagi para tamu undangan yang baru sampai bisa langsung memasuki area rumput sintetis ini ya, masih luang, ruangannya masih ada yang kosong. Diutamakan untuk ibu-ibu dan anak-anak. Untuk bapak-bapaknya mungkin nanti bisa disiapkan bangku ya, untuk ya bisa juga di sini nih, disiapkan bangku di sebelah kanan saya. Insya Allah bazar muamalah ataupun nanti akan ada diadakan sosialisasi sekitar 5 menit ke depan. Sekarang baru jam 8.45 menit. Insya Allah akan kita mulai sosialisasinya pada pukul ataupun jam 8.50. 5 menit lagi, mohon kesabarannya untuk menunggu para tamu undangan yang lain yang mungkin masih ada di jalan
ataupun ya mungkin masih ada kesibukan tapi tanggung ya, insya Allah nanti akan kita tunggu sebentar lagi, 5 menit lagi. Dan kegiatan ini insya Allah akan disiarkan secara langsung melalui akun sosial media TikTok. Jadi silakan bagi para hadirin, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mempunyai akun sosial media TikTok, nah ini silakan di follow untuk mengikuti perkembangan yang ada di Bazar Barter. Jadi silakan di follow terlebih dahulu, akunnya bernama Wakala Hamdalah. Jadi silakan yang mempunyai akun sosial media TikTok bisa disaksikan secara live ataupun langsung di akun TikTok Wakala Hamdalah. Wakala Hamdalah. Kan orang yang udah tua kan termasuk, ya orang yang udah tua kan termasuk. Silakan para tamu undangan yang baru datang bisa langsung memasuki area bazar ya. Silakan, di sini masih lega nih, masih kosong. Kira-kira masih ada yang ditunggu lagi nggak, Bu? Kakak Allah ya, assalamualaikum, salam berkah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berkah selalu. Nanti insya Allah ada sesi pertanyaan, jadi silakan bagi ibu-ibu untuk bisa mempersiapkan pertanyaannya seiring berjalannya kajian ataupun sosialisasi ini. Bagi teman-teman yang ada di rumah ataupun yang menyaksikan secara langsung juga silakan tinggalkan komentar pertanyaan dan insya Allah nanti kita akan diskusikan bersama. Dan silakan juga ibu-ibu ataupun bapak-bapak hadirin yang ada di sini juga untuk mempersiapkan pertanyaannya. Kakak Agung, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak Alay dan Kakak Agung untuk mengunjungi bazar-bazar barter yang tersedia di dekat rumah. Nah, di sini tempat ataupun lokasinya bazar barter yang terselenggara pada hari ini adalah di tempat Kota Bekasi, ya, tepatnya di Bintara ya atau Ranjing. Inkopol Ranji ya atau Bintara. Oh, Jaka Sampurna, ya, karena dekat-dekat dengan Pasar Bintara ya. Tepatnya di Jaka Sampurna, perumahan Inkopol, nah, di sebelah Alfamart. Oh, Indomart ya, Indomart, Indo April. Ada korma dalam puasa. Macam
Selamat datang Pak Amri ya. Beliau ini juga aktif dari penggerak Depok ya. Di rumahnya membuka kios ataupun toko yang menerima barter juga. Barter dengan koin-koin perak ataupun koin-koin emas ataupun dinar. Lagi Pak. Produk yang dijajakan di sini ada telur-telur, produk-produk sembako juga ada, produk-produk sabun, produk-produk kebutuhan kamar mandi juga ada, cemilan ataupun makanan ringan juga tersedia. Jadi silakan untuk melihat-lihat ataupun melirik-lirik, memandang-mandang dari jauh apa aja yang dijajakan ataupun dijual ya oleh para pedagang di bazar barter ini. Nah, di sini juga ada lukisan paronamik. Apa nih namanya nih? Lukisan pemandangan. Jadi silakan untuk bila ada yang menginginkan bisa nanti langsung dihubungi penjualnya. Nah ini ada yang menjajakan produk lukisan pemandangan. Jadi kalau ditaruh ataupun ditempel di dinding rumah ataupun di ruang tamu ya, nah ini menambah kenyamanan. Seolah-olah kita punya utang lupa sesaat ya. Gimana buahnya? Bisa kita mulai? Atau masih ada yang ditunggu lagi? Kalau tidak ada yang ditunggu lagi, maka sosialisasinya nanti akan segera dimulai. Nah, oke, untuk itu saya serahkan kepada moderator Pak Suroto. Silakan Pak Suroto untuk memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini
Bapak Ibu sekalian dan kita semua bisa menghadiri acara sosialisasi penggunaan dinar emas atau dirham perak di kawasan Jalan Merak, Inkopol, Keranji, Kota Bekasi ya Bu maksudnya. Kedua, selawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita angan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Selanjutnya saya ucapkan yang terhormat dulu kepada Bapak Ali, Pak Ali Rosadi selaku wakalah atau perwakilan dinar dirham dari Kota Bekasi. Saya hormati pula teman-teman, sahabat semuanya, para pedagang yang hari ini hadir untuk meramaikan suasana bazar muamalah Kota Bekasi. Dan tak lupa Bapak Ibu, para undangan atau ibu-ibu semua yang dapat voucher untuk menukarkan dinar dirham nanti di Ibu Sonia. Tak lupa pula Bu, salam hormat Bu Sonia, ini jauh-jauh dari kota Cirebon bersama suaminya Pak Dani. Ya, salam kenal, ini Bu Sonia dari Cirebon. Hadir di Kota Bekasi ini ingin mensosialisasikan penggunaan dinar dirham Bu, emas dan perak untuk digunakan sebagai alat tukar atau alat barter, atau lebih enaknya sebagai uang, tapi tidak diterbitkan oleh negara hari ini, belum diterbitkan. Mudah-mudahan kedepannya nanti diterbitkan juga. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu semua, insya Allah bazar ini akan kita mulai. Namun sebelumnya nanti akan ada arahan-arahan dari Pak Ali selaku wakalah. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan buat Pak Ali, agar nantinya Bapak Ibu paham apa tujuan kita mengenalkan koin-koin yang nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Silakan Pak Ali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih oleh Pak Suroto sebagai moderator yang telah melimpahkan waktu dan tempatnya kepada saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan serta yang saya banggakan, Ketua Panitia terselenggaranya Bazar Barter di Kota Bekasi ini, Ibu Sonia beserta Pak Dani. Dan yang saya hormati para pedagang, karavan dagang dari Jakarta, karavan dagang dari Cilengsi Bogor, karavan dagang dari Bekasi Kabupaten dan sekitarnya. Yang saya hormati pula para tamu undangan, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan sekali banyak nikmatnya. Di antaranya ialah nikmat iman, Islam, serta nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat menghadiri Bazar Bekasi yang terselenggara di Jalan Inkopol, Jaka Sampurna. Betul ya Bu? Jaka Sampurna. Dalam keadaan sehat semua? Ada yang sakit? Enggak ada. Ada yang belum makan? Ada ya yang belum sarapan. Jadi silakan nanti yang belum makan bisa nanti berbelanja menggunakan koin-koin tadi ya.
Koin-koin nanti yang akan ditukarkan. Di sini kan ada produk-produk makanan yang siap langsung dimakan ataupun cemilan-cemilan. Kedua, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya. Semoga kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Mau. Jadi jangan bosan-bosan untuk bersolawat. Ibu-ibu lagi masak di dapur atau lagi belanja ke pasar, selingi dengan solawat. Tahu kan lafaz solawatnya? Yang pendek-pendek juga nggak apa-apa. Kalau panjang juga nggak apa-apa. Contohnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Ditambahkan Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Atau yang lebih panjang lagi, silakan. Semampunya ibu-ibu, seringannya ibu-ibu, silakan bersalawat. Insya Allah dengan salawat maka nanti di akhirat kelak nanti Nabi Muhammad dapat mengenali kita sebagai umatnya. Seperti itu ya. Baik, mungkin ibu-ibu sebelumnya sudah diberikan voucher ataupun kupon. Tahu nggak kegunaan kupon ataupun voucher itu apa? Nah, nanti kegunaannya untuk ditukarkan ke bentuk koin seperti ini. Ya. Mengapa kita membagikan kupon ataupun voucher terlebih dahulu sebelum membagikan ini? Karena agar pendistribusian koin-koin ini menjadi tepat sasaran. Nah, bisa jadi kalau misalnya tidak dibagikan voucher, nanti siapa aja boleh datang ke sini untuk meminta koin ini. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, ini sudah dipilih, sudah diseleksi. Orang-orang tersebut adalah pada golongan 8 asnaf yang berhak menerima koin zakat. Paham ya Bu? Jadi ini adalah koin zakat. Yang sebelumnya para muzaki itu telah membayarkan kewajibannya atau menunaikan kewajibannya untuk membayarkan zakatnya. Besaran zakatnya berapa Bu? Ada yang tahu? Harta kita yang terkumpul itu selama berapa lama dan besarannya berapa banyak? Ada yang tahu? Mungkin tahu tapi malu untuk ngomongnya gitu ya. Karena ini adalah dasar sekali umat Islam, bahkan ada di rukun Islam ya, membayar zakat. Seharusnya kita mengetahui bahwa besaran untuk membayar zakat bila harta kita sudah mencapai 20 dinar. 20 dinar ataupun 200 dirham. 200 dirham. Nah, ini namanya dirham, Bu. Di Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu undang-undang tentang zakat itu ada. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah dianggap mampu untuk menunaikan zakatnya seharusnya menggunakan koin perak ataupun koin dirham. Karena di undang-undang itu tertulis. Ya, jadi sebagai warga negara yang baik seharusnya kita membayarkan ataupun menunaikan zakatnya menggunakan koin ini, koin dirham. Nah, para muzaki ini karena beliau ini sebagai warga negara yang baik, jadi mereka menunaikan zakatnya menggunakan koin dirham. Ya, nanti koin dirham ini ibu-ibu pegang nih, nanti vouchernya ditukarkan dengan ini. Nah, nanti ibu-ibu ini mau belanja kemana? Setelah mendapatkan koin ini. Ini di sebelahnya di Indomaret nih. Nanti coba iseng-iseng ataupun ngetes nih ibu-ibu. Mereka nerima koin ini enggak? Jawabannya? Belum menerima karena mungkin belum ada pemahaman tentang ini. Karena ini adalah seharusnya adalah pemahaman dasar bagi umat Islam ya. Dan kalau dibelanjakan di warung tetangga, misalnya kita punya tetangga warungan dibelanjakan seperti dengan koin ini, mereka belum tentu menerima juga kecuali di tempat buahnya. Nah, buahnya kan sudah tahu nih pemahamannya, mungkin bisa menerima. Untuk itu
kita juga sebagai warga negara yang baik, nah kita juga menyediakan bazarnya untuk membarterkan koin-koin dirham zakat ini yang ibu-ibu pegang nantinya. Kemana membelanjakannya? Masih di kalangan komunitas, yaitu di bazar barter ya. Insya Allah bazar-bazar seperti ini ataupun pasar-pasar seperti ini insya Allah tersedia di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nanti tinggal dicek-cek aja yang tersedia di mana. Insya Allah ada setiap provinsi, insya Allah nanti akan ada. Walaupun nanti belum ada, insya Allah nanti akan segera hadir di provinsi-provinsi besar, bahkan di nanti daerah-daerah terpencil, insya Allah. Karena sabda Rasulullah sudah jelas, tidak ada yang bisa mengingkari dari perkataan ataupun sabda Rasulullah SAW bahwa dinar dan dirham nanti akan kembali. Dinar dan dirham pasti akan berguna di akhir zaman nanti ya. Kalau kita lihat-lihat ya mungkin ini adalah proses menuju ke akhir zaman, proses ya, mungkin ya belum dalam waktu dekat ini, dan mungkin bisa jadi ya dalam waktu dekat ini, kita tidak ada yang tahu. Tapi kita sebisa mungkin untuk memulai. Jadi kita jangan sampai jadi orang-orang ikut-ikutan, udah banyak yang mulai, kita baru mulai, terlambat. Jadi nilai kebaikannya itu di mata Allah pasti ada perbedaan yang memulai dahulu dengan yang memulai belakangan. Seperti itu. Pada zaman dulu, mungkin di era kakek buyut saya, mungkin buyut bapak-bapak ataupun ibu-ibu ke belakang ya, itu transaksi dengan menggunakan koin perak ataupun koin emas, dinar ataupun dirham, itu sudah lumrah, sudah terjadi pada saat itu ya. Jadi transaksinya menggunakan koin-koin seperti ini. Tapi kenapa kok sekarang kita transaksinya menggunakan pecahan kertas? Nah, ibu-ibu mungkin pernah tahu ya, orang-orang tua kita dulu mungkin ada yang pernah cerita membelanjakan dengan koin-koin benggol, ketip, seperti itu. Koin-koin yang seperti ini, dirham ataupun perak. Nah itu berubah menjadi kertas. Pada saat itu merupakan kezoliman, di mana mas-mas kita, mas orang tua kita dahulu itu ditukar ataupun digantikan menjadi kertas. Emas berubah menjadi kertas. Pada saat ini ternyata lebih zolim lagi, Bu. Lebih parah lagi. Kenapa? Karena yang dahulu emas dirubah menjadi kertas, yang sekarang kertas ingin dirubah menjadi bait-bait komputer ataupun hayalan-hayalan, hanya angka-angka saja. Ibu pernah tahu ataupun pernah ada aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Itu cara bertransaksinya itu tidak ada bentuk fisiknya. Ya. Dulu emas diubah menjadi kertas, sekarang kertas diubah menjadi angan-angan, hayalan, digital. Jadi kalau mau belanja tinggal ketik. Terus kita mau nabung tinggal transfer. Setelah uang kita terkumpul banyak, misalnya terkumpul banyak di dalam suatu mesin, terus sistem itu error. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Kalau saya sebagai misalnya ya doakan, sebagai orang kaya misalnya, saya akan sebegitu kecewanya, sehingga ya mungkin saya gimana, udah uang dikumpulkan dari kerja, berangkat gelap, pulang gelap, ternyata setelah terkumpul uangnya hilang, error atau berkurang. Itu mungkin saja bisa terjadi bila nanti sistem ini segala sesuatunya berubah menjadi digital, termasuk dari finansial kita ataupun cara berbayarnya. Seperti itu. Ya, jadi untuk sosialisasi ya, untuk diketahui bersama bahwa ibu-ibu nanti akan mendapatkan koin-koin dirham ini, dan koin-koin dirham ini bisa dibarterkan di pasar muamalah bekas ini
atau bazar barter Bekasi yang ada di sini. Ya, untuk di Indomart ataupun Alfamart itu mungkin belum bisa menerima karena pengetahuannya mereka belum sampai. Jadi silakan dibelanjakan di sini atau di bazar-bazar yang lain yang nantinya menerima penukarannya ataupun barternya dengan koin-koin ini. Seperti itu ya. Jadi silakan nanti ibu-ibu nanti bisa dilihat-lihat dulu aja, jangan langsung ditransaksikan, tidak apa-apa, dilihat-lihat dulu aja agar tidak menyesal nantinya. Kenapa? Karena nanti saya mau ini atau beli ini jadi nggak sesuai dengan apa yang diinginkan di awal. Jadi silakan dilihat-lihat dulu aja. Mungkin sedikit ya dari saya seperti itu. Jadi harapan kita ini semoga kita bisa memahami setiap kali ada sosialisasi ya seperti ini ya, umumnya khususnya ya. Nah, mungkin dari saya demikian, nanti silakan yang ingin bertanya ataupun kurang jelas silakan dipertanyakan. Untuk itu sementara saya kembalikan kepada moderator. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Ali yang sudah panjang dan lebar menjelaskan tentang dinar dan dirham serta penggunaannya di zaman ini. Mungkin Bapak, Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilahkan sebelum kita bagikan dirham buat ibu-ibu. Silakan angkat jari, angkat tangan maksud saya. Mungkin ada yang nanya Bu, silakan. Iya, silakan dipegang Bu. Kenalkan dulu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Mai. Saya mau tanya Pak, tukar koin ini yang dibagi kertasnya di mana? Oh gitu. Oh gitu. Ya, makasih Bu. Yang lain silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Wahyuni, mau tanya itu koin bisa buat belanja semua produk apa khusus satu produk? Ya, sementara dua penanya terlebih dahulu ya. Baik, untuk Bu Mai, nanti voucher-voucher ataupun kupon yang sebelumnya telah dibagikan itu nanti ditukarkan menjadi koin-koin dirham ini kepada ketua panitia. Nah, di sini sebagai ketua panitia ada dengan Ibu Sonia dan Pak Dani. Ya, nanti silakan menghubungi Ibu Sonia. Nah, seperti itu Bu ya. Jelas ya Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, koin-koin nanti yang akan didapatkan ini bisa untuk dibelanjakan ke mana aja, apakah ke satu produk ataupun bisa ke semuanya. Jadi koin-koin ini selama pedagang itu menerima, jadi walaupun bukan berada di bazar ini ya, kalau misalnya di Alfamart misalnya menerima itu bisa silakan. Karena transaksi yang diberkahi, transaksi yang Allah ridhoi, insya Allah ya, bila pedagang ataupun pembelinya itu sama-sama rela dan sama-sama ikhlas ataupun redo. Jadi kalau misalnya ibu nih membarterkan koin ini nih, koin dirhamnya ke tanaman hias misalnya. Nah, tanaman hias ini menerima barter dengan misalnya 1 dirham ataupun setengah dirham. Silakan dikomunikasikan. Ridhonya itu dibarter dengan setengah dirham atau 1 dirham. Dan sedikit tambahan, bila produk yang ada di sini melebihi nilai ataupun persetaraan dari dirham yang ibu pegang, misalnya sini ada produk sepatu. Sepatu ini harganya 100.000 bila diukur dengan rupiah. Sedangkan kita mempunyai 1 dirham, misalnya 1 dirham. 1 dirham itu sekarang untuk saat ini, hari ini, detik ini, itu persetaranya sama dengan 83.000 rupiah. Hari ini 1 dirham. Kalau setengah dirham berarti 41.500 rupiah. Ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan koin 1 dirham yang setara saat ini dengan 83.000 rupiah untuk membarterkan dengan sepasang sepatu yang setara dengan 100.000 rupiah, berarti ini masih ada selisih. Ya, selisihnya berarti
17.000 ya. 17.000. 17.000. Nah nanti selisihnya 17.000 ini silakan ibu ataupun bapak-bapak yang menginginkan produk-produk yang ada di sini dengan persetaraan yang selisih tidak setara, itu bisa digenapkan dengan rupiah. Silakan, bisa. Jadi nambah ya. Jadi ditambahkan 17.000 rupiah begitu ya? Betul. Ditambahkan 17.000 rupiah. Kalau tidak ingin menambahkan bisa Bu. Tanyakan pedagangnya. Pak ikhlas nggak? Seperti itu. Pak ikhlas nggak kalau saya nggak nambah? Ya. Karena umumnya ibu-ibu kalau belanja di pasar itu ada transaksi tawar menawar. Jadi boleh menawar, tapi kalau nggak dikasih jangan dipaksa. Jadi transaksinya akan mencair bila saling ridho ataupun saling rela, seperti itu. Dan kondisi kedua, bila produk dagangannya ini di bawah persetaraan. Misalnya kita punya 1 dinar, tapi produknya harganya 50.000. Artinya kita punya kelebihan yang mempunyai 1 dirham ya. Berarti punya kelebihan kalau barang 50.000, kita punya 1 dirham yang setara dengan 83.000, berarti ada kelebihan 33.000. Nah, jadi kita punya kelebihan 33.000 itu. Nah, si pedagang ini bisa mengembalikan dengan rupiah, bisa ya. Ataupun ditambah produk barangnya. Misalnya ada yang setara ataupun bisa menggenapkan dari barang ataupun produk dagangan yang lain. Silakan dikasih produk, ditambahkan produknya sehingga semuanya sama-sama setara. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada kelebihan bisa kembali ataupun ditambah produk dagangannya, bila ada kekurangan bisa ditambahkan dengan rupiah atau silakan ditawar. Seperti itu. Ya, semoga bisa sama-sama kita mengerti. Mungkin itu jawabannya. Semoga bisa memuaskan. Mungkin bila ada yang lain, Mungkin ada yang nanya lagi. silakan kalau ada yang nanya lagi. Pasti nungguin ini ya kan? Gini aja, untuk cara penukarannya mungkin kita yang keliling buahnya. Jadi jangan langsung numpuk. Jadi tetap berada di tempat duduknya masing-masing. Jangan ada yang berdiri ya. Nanti kita dari panitia yang keliling. Ini adalah merupakan bentuk servis atau pelayanan kami kepada ibu-ibu yang terhormat para undangan di sini. Jangan ada yang beranjak. Silakan buahnya. Kemarin juga saya keliling Pak. Mengunjungi satu rumah satu. Kita doakan semoga buahnya selalu sehat. Karena apa? Karena ini adalah bentuk pelayanan buahnya. Beliau itu rela berjalan keliling satu persatu ke rumah. Ya, jadi luar biasa sekali buahnya, layak untuk mendapatkan doa yang terbaik. Amin qabul. Allahumma amin. Ibu, ini setengah dirham. Perhatikan baik-baik. Ini setengah dirham. Ya. Ini bisa setengah dirham kalau mau. Ini setengah dirham. Bisa. Ini setengah dirham. Omelin Bu. Ini setengah dirham, ada minyak. Ini setengah dirham, ada hati. Ini setengah dirham, satu ginian setengah dirham. Ini setengah dirham. Ini bisa dimakan saat itu juga. Oke? Oke. Saya bikinan sekarang ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap berada di tempatnya masing-masing. Kuponnya disiapkan Bu. Kuponnya disiapkan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ayo makasih ya Allah. Amin. Buahnya butuh bantuan? Terima kasih. Oh. Semoga buahnya dan keluarga sehat selalu. Amin amin. Kupon diambil, koin diserahkan. Jadi koin yang ibu pegang ini ada nominalnya, ya. Nominalnya adalah 1/2, artinya setengah dirham ataupun setengah perak.
Jadi silakan untuk pecahan setengah perak dikomunikasikan kepada para pedagangnya, bisa dibarterkan dengan produk yang mana, seperti itu. Dan selain transaksi menggunakan koin perak, juga bisa menggunakan rupiah. Barangkali ibu sudah membarterkan koin perak dengan produk yang satu, tapi menginginkan produk yang lain, silakan bisa menggunakan rupiah. Atau kalau mau menggunakan dirham juga bisa melakukan penukaran terlebih dahulu, seperti itu. Setengah dirham. Nanti ibu pilih. Dipilih aja, ya kasih dikomunikasikan. Paket isinya banyak. Langsung satu paket isinya banyak ada. Karena pedagang pada umumnya itu sudah dipaket-paketkan produknya. Ini setengah dirham dapat contohnya ada beras, ada mie instan, ada cemilan, ada deterjen, ada apalagi telur. Ya. Nanti ibu kelilingin aja. Beda-beda, setiap penjual itu beda-beda ya paketannya. Nanti tinggal ditanya aja, ini dapat berapa. Nah, sebagai contoh di sini ada produk-produk sabun nih. Di sini ada sabun cuci baju, ada. Nah ini Mas Ril mohon pinjam ya. Oh ini Pak Toha. Nih Pak Toha, silakan jelaskan. Salah satu contoh ibu ya, ini kalau setengah dirham, di sini ada paket 1 lusin daya, 1 lusin attack buat nyuci, ada juga sunlight yang ukuran 600 mili kalau nggak salah ini. Ada juga di sini di dalamnya ada super pel buat ngepel, ada beberapa biji ini. Jadi rata-rata pedagang di sini sudah bikin paket setengah dirham. Jadi ibu tinggal pilih-pilih yang cocok yang mana, nanti ibu tukarkan itu koin setengah dirhamnya. Jelas bu ya? Ada yang nanya mungkin? Silakan. Untuk produk sembako ada lagi bu. Ini apa? Ada beras. Ya, itu di dalamnya ada gula ya, Pak. Beras, mie instan, kopi, ada SS buat minuman yang segar-segar. Ya. Oh iya. Ada lagi yang seperti ini bu, ada minyak. Nanti jadi ibu keliling dulu, jangan langsung dibelanjain koinnya, biar tahu baik-baik mana yang ya, butuh. yang butuh banget, yang nggak butuh banget nggak usah ditukar. Ada lagi kalau pengen telur itu ada telur Pak Tatang namanya. Dia jauh-jauh dari Tanjung Priok. Jauh loh bu dari Ya, dari Cilincing sengaja pengen ketemu ibu-ibu untuk nukerin telurnya katanya tadi. Ada juga kurma sama apa tuh Pak Amri itu sebutin. Kacang segala macam. Jadi sebelum dibarter nanti ibu-ibu keliling aja dulu ya. Ini ada telur ayam kampung. Kalau tadi telur ayam negeri, ini ayam kampung. Tapi kalau ayam swasta di kampus. Jadi tambahan sedikit untuk ini berapa? Mau di endorse dulu nih. Berapa ini? 300. Jadi ini 300.000. Jadi kalau misalnya ibu punya setengah dirham, berarti kalau nggak tawar, boleh nggak setengah dirham? Ya nanti silakan dikomunikasikan yang menginginkan lukisan ini. Dan sedikit tambahannya untuk transaksinya nanti diberikan dulu dirhamnya. Ini bisa misalnya ibu udah cocok nih dengan produk-produk yang ada di sini. Diberikan dulu dirhamnya, lalu nanti pedagang memberikan barangnya. Seperti itu ya. Jadi agar terlihat rapi dan tidak ketukar antara pedagang ataupun dengan dagangan yang lainnya. Seperti itu. Ada sendal jepit setengah dirham dapat 2. Barangkali butuh ilmu. Ya karena naon. Ya oke. Hah? Bisa. Dusnya aja bisa. Dusnya aja dapat nambahnya banyak. Dusnya aja Pak bisa setengah dirham. Ya oke, mangga silakan. Nanti dulu kita berdoa dulu, kita berdoa dulu ya. Insyaallah berdoa dulu.
ya, agar transaksi kita, belajar kita menjadi berkah. Dan untuk itu sebelumnya ya, karena ini kan dari muzaki ya, dari orang-orang yang membayar zakat ataupun menunaikan zakatnya. Mohon keikhlasannya ibu-ibu, mohon keridoannya untuk sama-sama kita doakan agar para muzaki ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Pokoknya selalu yang terbaik untuk para muzaki dan juga ibu-ibu yang hadir di sini beserta keluarganya. Amin. Untuk itu mari sebelum bazar ini dibuka sama-sama kita berdoa. Allah hadirin wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dengan kalimat basmalah maka bazar Bekasi resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Dilihat-lihat dulu aja nggak apa-apa. Ingat, kasih dulu dirhamnya, baru pedagang menyerahkan barang dagangannya. Silakan, mungkin ada yang baru datang, silakan langsung menghubungi Bu Sonia untuk menukarkan kuponnya ataupun vouchernya ke bentuk koin dirham. Silakan. Sudah dipakaikan dengan pecahan 1 koin dirham. Ini ada yang setengah dirham juga. Yang berkebutuhan sembako ada, yang berkebutuhan untuk dapur ada, yang berkebutuhan untuk kamar mandi juga di sini tersedia. Ya, tadi kenapa nggak nanya Pak? Ini ada nih Bu, ada sabun-sabun. Iya. Sejabodetabek seminggu ada. Oke, sejabodetabek. Kalau di Bekasi sebulan sekali. Oh, di Bekasi sebulan sekali. Tetap di sini berarti. Pindah-pindah. Di sini 2 bulan sekali. Tapi bulan berikutnya dia akan pindah. Ada telur ayam negeri, ada telur ayam kampung. Kenapa Pak? Ini ayam negeri. Ayam negeri itu uangnya di Di sini ada beras juga tuh. ayam negeri. Dan 99. Hah? Untuk yang menggunakan rupiah juga bisa Ayam negeri silakan. mau. Mana? Hah? Oh, tukar koin udah. Oke, sama-sama Ibu. Nih koinnya. Silakan ditanya-tanya dulu aja nggak apa-apa. Kok dapat koin lagi, Pak? Kok dapat koin lagi? Oh. Sama, setengah dirham. Setengah dirham, enggak sama. Ya, nggak apa-apa, dilihat-lihat dulu aja. Setengah dirham. Setengah dirham. Ya, sok nih. Enggak. Ditanya-tanya dulu aja, nggak apa-apa. Oke. Kakak
Kakak Alay, terima kasih. Semoga semakin sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang baik juga tersurahkan kepada si pengirim doanya. Amin. 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 Ini Bu, pegang. Setengah dirham. Setengah dirham. Pas. Mangga. Silakan ditanya-tanya terlebih dahulu. Itu ada minyak tuh Bu. Bu, itu ada minyak. Tuh. Udah ada buat cupnya lagi. Oh gitu, nggak apa-apa. Ini tapi sama setengah dirham. Kan mas yang dirham dengan apa sambal bisa. Silakan. Nah itu, iya. Bisa dari ujung ke ujung dulu dilihat-lihat. Ini pepes, kue, ini sambal. Ya kan memang kita dagangnya dengan dirham. Bisa pakai rupiah juga bisa, Nah, silakan. bisa ini sama ini bisa. Nah ini sambal ayam. Sebenarnya ya bisa itu kan bisa. Minta resep. Silakan bisa dilihat dulu ke ujung, nggak apa-apa. Ada minyak tuh, tinggal satu. Minyak tuh tinggal satu. Masanya. Sama-sama ibu atunun, sama-sama atunun, sami. Amin Allah amin. Amin sama ibu. Udah sama sekali. Habisin ya itu. Mau dulu bulan. Tilak. Silakan nanti untuk ibu-ibunya bisa memberitahu kepada teman-teman yang lain bahwa di sini ada bazar barter ya. Selalu ada solusi. Pakai dinar kembali dirham. Kembalinya pakai cilok lagi. Ini ada asinan juga nih, asinan nih. Biar melek, bukannya asam-asam. Ini bisa buatnya. Ya silakan yang belum sempat tukeran barter dirham.
Ayo silakan. Ini mama minta saya kenapa Ayo, adik-adik mau jajan apa? Dipilih-pilih. Ya, jajan apa adik-adik? Ada jajanan-jajanan ringan. Pengajian dari sekarang simpen aja. Ini waktu. Hitungannya gitu ya. Ya agak-agak. Apa yang dijelasin? Ini uang nih. Saya pegang uang 20.000. Saya sobek. Mau nggak saya 20.000? Yang udah nggak bisa. Kalau ini saya berbagi saya potong. Itu masih laku. Itu nggak bisa. Karena kan logikan simpel ya. Harusnya simpel lah. Logikan simpel. Ya itu karena dia juga karena udah di pikirnya udah masuk. Lu kotek nih, lu gepengin kayak gimana? Masih laku, pasti diterima. Orang yang masih pikiran-pikiran aja laku, ya kan? Ya, Masih granul. bobot gaji, bobot gaji kan ada bulutnya tuh. Itu juga barang-barang bukan laku. Bahkan beram-beram apa serpihan gergajinya Iya, ibu duduk di rumah jual murah. Kan sobek gitu. Tapi enggak, itu lah namanya. Ini sihir itu benar-benar. Nah, itu umum di manapun di Banten Jakarta juga sama seperti itu. Nah, seperti itu ya nggak masih lekat gitu ya. Ini kan enggak ini nilainya. Lu kok mikirnya ke rupiah juga? Nah, gitu. Kalau sebenarnya nggak nanya ya. Ya. Ya kalau nanya nggak mau nanya, malu mungkin. Oh, PDKM nggak datang. Datang. kadang mau diinvest disimpan dalam di kalender. Ya Aku orang udah pilih nanti tuh banyak nggak disimpan sama dia. PDKM. Dia tuh. Ini MLM bukan tuh. Bukan Pak, ini pedagang. Oh, Perjalanannya
Silakan dikeliling-kelilingin dulu aja, nggak apa-apa, dilihat-lihat dulu aja. Silakan untuk dikelilingi, ditanya-tanya, dan juga dibarterkan. Silakan yang baru datang bisa dilihat-lihat dulu aja, karena bazarnya sampai ke ujung, bisa dilihat dari ujung ke ujung. Bisa juga dengan rupiah. Silakan yang ingin berbelanja dengan rupiah juga dipersilakan. Kalau mempunyai dua, bisa menghubungi wakala untuk menukarkan rupiahnya ke dirham lalu membelanjakannya ke bazar.